Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk materi pembelajaran PJOK hari ini adalah olahraga softball. Karena kegiatan pembelajaran kita sangat terbatas, oleh karena itu saya membuat video ini. Silakan disimak dengan baik. Olahraga softball. Olahraga softball lahir di Amerika Serikat dan diciptakan oleh Hancock pada tahun 1887. Pertama kali softball masuk pada agenda PON Indonesia, yaitu pada penyelenggaraan PON keempat di Surabaya. Softball dimainkan oleh 9 orang dan bermain dalam 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapat giliran menjadi pemain bertahan dan menyerang masing-masing 7 kali. Jadi, lama permainan dalam softball itu tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh menit atau jam. Jadi, lama pertandingan dari softball itu ditentukan dengan inning, yaitu pergantian dari setiap pemain, setiap tim penyerang atau bertahan masing-masing mendapatkan kesempatan 7 kali. Kemudian pergantian giliran menyerang dan bertahan terjadi apabila regu bertahan berhasil mematikan pemain dari regu penyerang sebanyak 3 orang. Alat yang digunakan dalam softball, yang pertama glove, pelindung tangan, ya seperti ini. Kemudian bola softball, tongkat pemukul, helm, kemudian lapangan yang lengkap. Posisi pemain softball, ini adalah posisi pemain softball ya secara umum. Ini ada pelempar atau pitcher, kemudian catcher, penangkap, fielder, penjaga lapangan. Nah, di fielder ini ada outfielder dan ada infielder ya. Silahkan dibaca modulnya yang sudah saya bagikan. Kemudian ada batter. Batter itu pemukul. Selanjutnya, lapangan softball bisa dilihat ya. Ini bentuk lapangan softball. Ini posisi pitcher atau pelempar di sini, di lingkaran tengah ini. Sedangkan pemukulnya di sini. Ini namanya home plate. Kemudian ini base pertama, base kedua, dan ini base ketiga. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair territory itu daerah fall atau fall territory. Daerah fair terdiri menjadi dua, yaitu infield dan outfield. Terdapat 4 marka yang disebut base ya. Ini tadi mulai dari home plate, base 1, base 2, dan base ketiga. Base diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam ya, berarti ke kanan. Kemudian dimulai dari base awal pada posisi pemukul itu disebut base awal atau home plate. Kemudian ke kanan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm atau 15 in yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Di belakang home plate terdapat batasan yang disebut backstop sejauh 7,62 meter dan 9,14 meter. Umpire atau wasit pertandingan. Ya, jadi nama wasit pertandingan di softball namanya umpire, bukan referee ya, tapi umpire. Minimal 1 orang hingga 7 orang hakim pada pertandingan softball. Posisi seorang umpire adalah berdiri di belakang catcher dan batter, berfungsi untuk melihat arah datangnya bola yang dilempar oleh pitcher ke catcher, apakah itu strike atau ball. Permainan softball ya. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan ini terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Ini bisa 9 bisa 7 ya. Ini tergantung nanti dilihat dari peraturan ya. Peraturan dan kesepakatan ya. Nanti ada peraturan dari penyelenggara itu nanti terdiri dari 9 inning atau 7 inning ya.
Kemudian di dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul atau batting untuk mencetak angka. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola atau pitcher, tim bertahan melempar bola ke arah penangkap atau catcher sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul oleh batter. Ya. Batter itu pemukul. Kemudian tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati sebelum giliran memukul digantikan oleh tim bertahan. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua base secara berurutan dan kembali menginjak home plate dan akan mendapatkan satu angka. Jadi setelah memukul, kemudian dari home plate itu dia menuju ke base pertama, kemudian base kedua, base ketiga, kemudian kembali lagi ke home plate, itu akan mendapatkan satu angka. Jika dalam inning yang ditentukan, waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan dalam salah satu tim keluar sebagai pemenang. Sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. Kondisi disebut tie break atau seri. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah posisi pemain. Nah, di sini adalah pitcher, ya, bersiap melempar. Ini yang segitiga berwarna kuning ini pitcher. Ini ada bolanya. Dan yang hijau ini adalah tim penyerang, ya. Sekarang dilihat bagaimana pada saat pelemparan bola. Dilempar. Nah, bola tidak dapat terpukul. Ini disebut strike, ya. Jadi apabila sampai tiga kali tidak dapat memukul bola, strike, itu nanti berarti pemain tersebut dianggap out, ya, keluar, mati. Jadi digantikan pemukul selanjutnya. Nah, sekarang dilihat yang ini. Setelah bola terpukul, batter berlari ke arah base pertama. Jadi setelah bola dipukul, batter, ini batter ya. Setelah dipukul, langsung lari ke base pertama. Sedangkan yang di sini lari ke base 2. Kemudian yang di sini langsung lari ke home plate, ya. Dan pelari base pertama berlari ke base 2. Apabila ada pelari di base 3, bisa langsung berlari ke arah home plate dan mendapat nilai 1. Ya, sekarang dilihat. Bola dilempar, berhasil dipukul, sehingga setiap pemain yang di base bisa berlari. Nah, oke. Sekarang perhatikan teknik lemparan softball berikut ini. They tell him, we'll get you some run. They can smell the upset. Kim Hansen, and just tonight was certainly the night. So final score here. Nah, tugas yang harus kalian buat, yang pertama, buatlah kelompok maksimal 3 orang, ya, maksimal 3 orang, karena kondisi seperti ini cukup 3 orang saja. Kemudian yang nomor 2, membuat video mengenai cara melempar pitcher dalam softball, seperti video yang sudah saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga, buatlah tugas video sebagus mungkin. Ya, buatlah video sebagus mungkin, dikumpulkan pada saat tatap muka atau segera, ya. Jadi cukuplah 3 orang, kerjakan. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting ambil gerakan yang paling bagus, ya. 3 orang. Baik, apabila penjelasannya masih kurang, silakan diulangi lagi videonya dan di pause apabila ada penjelasan yang terlalu cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.